Hai sobat sekalian, bersama saya Muhammad Taufik Nurhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas sedikit dan mengulas sedikit bagaimana penjelasan atau pengertian dari kewirausahaan digital. Yang pada intinya kewirausahaan itu adalah suatu bisnis yang menawarkan produk atau jasa yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan kalimat digital sendiri kalau disandingkan dengan kewirausahaan itu bermakna suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dengan berbasis digital, ya entah itu dalam operasionalnya atau mungkin produk atau jasa yang ditawarkan itu berupa digital, ya seperti misal Grab, Gojek, e-commerce dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan kita pahami bersama untuk bagaimana produk kita itu dikenal oleh masyarakat dan juga masyarakat itu bisa senang dengan produk kita, akhirnya terjual dengan laku. Yang pertama, strategi pemasaran marketing digital, ya, yang sering dikenal dengan STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar sendiri mengacu pada bagaimana atau wilayah yang seperti apa yang itu bisa mendukung penjualan kita dan juga seberapa besar kebutuhan masyarakat akan produk yang kita tawarkan. Kemudian targeting adalah aktivitas lanjutan selain segmentasi yang mengacu pada waktu yang pas untuk kita pasarkan ke situ. Jadi pintar-pintar nyari waktu aja kali ya. Kemudian yang ketiga adalah positioning, ya, di mana Anda mulai melakukan identifikasi diferensiasi produk yang mungkin atau belum ditawarkan oleh pesaing, termasuk menganalisis kemungkinan produk lain yang dapat menjadi substitusi produk usahamu. Dan di sini ada garis besar yang perlu kita ketahui bersama, yaitu bisnis itu bermula dari suatu ide yang dapat dijalankan. Sekaligus ide itu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadilah produk. Kemudian setelah STP tadi perlu kita ketahui bersama juga 4PS, yaitu product, price, promotion atau place. Yang ini berkaitan pastinya dengan bagaimana produk kita bisa laku di pasaran. Yang pertama, produknya harus unggul, harus berkualitas, dan juga harus menjawab kebutuhan konsumen atau pelanggan, ya, jadi kita pintar cari-cari produk yang itu bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, price, ya, dapat memberlakukan diskon atau kemudahan pembayaran secara kredit untuk menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, promosi produk, dapat melalui berbagai platform seperti IG, kemudian Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, place, yaitu terjangkaunya barang jasa dengan para konsumen dan mekanisme pendistribusian produk untuk yang tidak memiliki kantor fisik dan hanya mengandalkan pemesanan daring, ya. Kemudian yang selanjutnya, manajemen biaya. Ya, bagaimana sih kita memanajemen biaya agar kita tidak meminimalisir kerugian dan memaksimalkan laba kita? Ya, bisnis dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, jadi itu yang dikatakan untung. Ya. Nah, menganalisis biaya operasional akan membantu Anda dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk yang Anda usahakan dan menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Ini yang kedua, membuat catatan keuangan. Ya, ini penting karena kalau tidak ada catatan atau tidak ada data, kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa berintrospeksi atau mungkin ya seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya, menghitung untung dan rugi. Ini dia intinya. Dengan mengurangi biaya produksi dengan hasil penjualan produk. Ini penting, ya. Saya ulangin, mengurangi biaya produksi dengan hasil penjualan produk. Pentingnya juga untuk diingat bahwa harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Jadi jangan dicampur, ya, antara uang Anda dengan uang perusahaan, jangan dicampur. Dengan ini akan memudahkan Anda dalam menganalisis keuntungan atau kerugian usaha Anda. Kemudian poin yang ketiga, ya, dari yang tadi beberapa aspek penting
dalam dunia kewirausahaan. Yang terakhir adalah memanfaatkan fitur digital. Yang pertama e-commerce. E-commerce memungkinkan proses jual beli produk atau jasa secara end to end dilakukan melalui sistem online yang itu lebih fleksibel, efisien dan efektif. Itu intinya. Kemudian yang kedua, internet mobile banking. Fitur ini sangat membantu para wirausahawan yang melakukan transaksi non tunai sehingga transaksi dilakukan secara praktis dan aman dengan hanya bermodalkan rekening bank dan smartphone. Seperti yang telah kita ketahui bersama. Kemudian yang terakhir adalah online chat atau online chatting ya. Yang ini kita tahu seperti di WA, fitur-fitur WA di situ ada fitur ketika ada pelanggan yang bertanya, kemudian ada fitur menjawab otomatis, dan itu termasuk dalam bab online chatting ya. Kemudian selain itu juga aplikasi bersifat gratis, dan juga beberapa platform memiliki fitur yang dapat, atau mungkin semua platform dapat melampirkan dokumen, gambar, video, lokasi maupun tautan lainnya. Itu serba-serbi mengenai dunia perusahaan. Ini cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.